Selamat berjumpa lagi. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing suatu hasil penelitian dengan judul Efficiency of Quality Assurance Implementation on Selective Study Program Using Data Envelope Analysis. Jadi ini adalah suatu studi yang menghitung tentang seberapa efisien suatu program studi itu dengan menggunakan data envelope analysis. Ya. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012. Sebagai pendahuluannya adalah pada tahun 2010 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu menjalankan program penjaminan mutu perguruan tinggi. Ada dua instrumen, yaitu adalah standar penjaminan mutu eksternal atau SPME dan standar penjaminan mutu internal atau SPMI. Untuk SPME itu maka pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT. Sedangkan untuk SPMI diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing. Setiap perguruan tinggi mengembangkan instrumen yang digunakan sebagai implementasi penjaminan mutu internal. Akibatnya data yang diperoleh dari masing-masing universitas dapat bervariasi dari segi format maupun isinya. Oleh karena itu, kementerian membentuk instrumen yang disebut dengan evaluasi mutu internal. Ada tiga jenis evaluasi mutu internal yang dihasilkan adalah yaitu EMI lembaga, kemudian EMI prodi, dan EMI lembaga tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Ya, jadi yang disebut dengan EMI lembaga itu adalah EMI untuk perguruan tinggi, kemudian EMI prodi, kemudian EMI lembaga pendidikan tenaga kependidikan, bukan tenaga kerja ya. Instrumen lembaga EMI terdiri dari 11 standar pendidikan, yaitu untuk perguruan tinggi ya. Sedangkan instrumen EMI untuk prodi dan LPTK itu terdiri pada 10 standar pendidikan, yaitu satu adalah standar isi, kemudian yang kedua standar proses belajar mengajar, yang ketiga standar penilaian, yang keempat standar manajemen, yang kelima adalah standar dosen dan staf, kemudian yang keenam adalah standar sarana dan prasarana. Kemudian yang ketujuh adalah standar kompetensi lulusan. Yang kedelapan adalah standar pembiayaan. Yang sembilan adalah standar penelitian. Dan yang kesepuluh adalah standar pelayanan dan pengabdian masyarakat. Untuk itu pemirsa peneliti kiranya dapat membandingkan dengan video YouTube saya yang terkait dengan EMI yang lainnya. Hasil EMI merupakan skor 10 standar yang merupakan gambaran pelaksanaan dari EMI atau gambaran dari pelaksanaan program studi, kalau itu menyangkut program studi, kalau itu menyangkut perguruan tinggi, tentang perguruan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dari penerapan penjaminan mutu pada program studi dengan menggunakan data envelope analysis atau DEA, disingkat DEA. Review literatur. Ya, literatur yang digunakan adalah tentang standar nasional pendidikan sebagai penjaminan mutu, kemudian eh, kemudian teori tentang data envelope analysis yang diperkenalkan oleh Cairnes, Cooper, and Rhodes sehingga dikenal dengan model CCR. Dalam model ini tingkat efisiensi dihitung berdasarkan rasio output terhadap input dengan memberikan bobot masing-masing. Menurut Ramanathan 2003, dia merupakan teknik berbasis program linear untuk mengukur efisiensi unit organisasi yang disebut dengan Decision Making Unit atau DMU. Jadi dalam penelitian ini kalau itu program studi, berarti program studi adalah sebagai DMU-nya. Menurut Cooper, Shepard, dan Jusu, dia menggunakan program teknis matematik yang dapat menangani banyak variabel dan kendala serta tidak membatasi input dan output. Jadi dia itu bisa input dan outputnya bisa banyak. Jadi bukan hanya satu output saja. DMU dapat berupa entitas komersial atau publik. Jadi dapat berupa suatu organisasi baik yang swasta maupun yang negeri atau komersial atau publik. Sementara seperti bank komersial atau pemerintah, sekolah swasta atau negeri, rumah sakit, dan sebagainya. Dia dikembangkan selanjutnya oleh Banker, Cairnes, dan Cooper sehingga model tersebut menjadi disebut dengan model BCC.
Model BCC menggunakan asumsi variable return to scale atau VRS, sedangkan CCR mengasumsikan constant return to scale. Menurut Yasar, kemudian pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu analisa rasio, regresi kuadrat terkecil, produktivitas faktor total, analisis stochastic frontier atau SFA, dan analisis envelope data atau DA, data envelope analysis. Perhitungan efisiensi perguruan tinggi sebagian besar menerapkan data envelope analysis atau DIA. Menurut menurut Han tahun 1988. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan bentuk studi kasus, yaitu pada selektif 36 program studi sebagai DMU atau Decision Making Unit di 5 universitas di Indonesia. Peneliti pada saat ini adalah merupakan supervisi untuk EMI untuk program studi dari 5 universitas yang akan dijadikan objek dari penelitian ini. Sampel selektif diambil dari supervisi EMI tahun 2011 sampai 2013 yang dilakukan sendiri oleh peneliti, yaitu saya sendiri. Kemudian instrumen yang digunakan adalah instrumen EMI, jenis datanya adalah data primer. Ya, jadi data EMI tersebut diisi oleh perguruan tinggi dengan menggunakan metode group discussion, ya. Ya, mereka mengisi dari instrumen EMI tersebut. Untuk menghitung efisiensi relatif antara program studi yang selektif digunakan metode data envelope analysis, ya, di mana untuk data envelope analysis tersebut adalah dari instrumen EMI tersebut, di mana ada 10 standar tersebut, maka kita tentukan mana yang menjadi input dan mana yang menjadi output. Yang menjadi output itu adalah kelulusan, standar kelulusan, ya, standar kompetensi kelulusan, kemudian standar yang ke-9 itu standar penelitian dan standar pengadilan masyarakat, ya. Sedangkan yang menjadi inputnya adalah standar isi, standar proses, standar dosen dan staf kependidikan, kemudian standar fasilitas dan infrastruktur, standar manajemen, dan standar manajemen yang artinya standar pengelolaan, standar keuangan, dan standar evaluasi. Jadi dari 10 tersebut, 3 merupakan output dan 3 merupakan output dan 7 merupakan input. Nah, kemudian dari EMI itu dihasilkan skor yang menyangkut output dan menyangkut input. Dan skor tersebut kemudian dimasukkan dengan menggunakan program perangkat lunak OSDIA. OSDIA ini bisa kita download pada waktu penelitian ini dilakukan dari internet dan ini gratis. Kemudian penelitian ini menggunakan model CCR, dibatasi pada efisiensi teknis. Jadi angka-angka yang terdapat dalam hasil EMI tersebut itu mewakili daripada suatu hasil dari pengelolaan program studi, ya. Jadi angka relatif. Hasil dan pembahasan kemudian dari hasil perhitungan dengan OSDIA itu maka dihasilkan output sebagai berikut, yaitu di sini adalah objective value karena tadi dikatakan adalah merupakan bagian dari linear programming. Jadi OSDIA itu memakai prinsip linear programming. Nah, di sini didapatkan nilai objective value-nya ada yang 1, ada yang lebih kecil dari 1. Kalau 1 itu berarti sudah efisien. Kalau yang lebih kecil dari 1 berarti belum efisien, ya. Karena secara rumus, secara umum adalah output dibagi dengan input. Jadi kalau sudah mencapai 1 berarti dia sudah dapat dikatakan efisien. Nah, untuk itu yang berwarna kuning ini yang sudah mencapai efisien, sedangkan yang belum mencapai efisien itu yang lebih kecil dari 1 nilai objective value-nya. Nah, dari 36
dari 36 program studi yang peneliti masukkan ke dalam program OSDA ini terdapat 16 program studi telah efisien dan 20 program studi belum efisien. Nah, inefisiensi atau ketidakefisienan karena masih terdapat slack positif pada faktor input produksi. Jadi kalau kita ingat linear programming itu ada output yang berupa slack. Ya, dari slacknya yang positif. Jadi masih positif artinya dia masih belum efisien. Nah, kisaran slack yang terjadi itu adalah antara 0,02 hingga 37,30. Sehingga untuk 20 program studi yang belum efisien itu dapat dilakukan dengan meningkatkan output untuk meningkatkan efisiensinya. Jadi outputnya harus ditingkatkan. Jadi kalau kita balik lagi, outputnya itu adalah di sini kelulusan, kemudian hasil dari standar riset dan hasil dari pengabdian masyarakat. Itu harus ditingkatkan agar dia bisa mencapai efisien yang disebutkan dengan efisien. Dengan demikian data score rating dari EMI itu dapat digunakan dalam DEA, Data Envelope Analysis. 10 standar pendidikan merupakan variabel homogen dalam pengukuran kinerja pelaksanaan. Jadi termasuk ini efisiensi termasuk dari ukuran kinerja juga ya. Nah, ini kalau dalam manajemen operasional, output dibagi input ya kita katakan sebagai produktivitas. Tetapi dalam hal ini adalah tingkat efisiensi. Jadi kalau dia sudah mencapai satu dalam DEA atau dengan menggunakan program OSDEA, maka kalau dia mencapai satu dia sebut efisien dan kalau belum mencapai satu dia disebut belum efisien atau inefisiensi. Dengan menggunakan EMI dimungkinkan untuk mengetahui tingkat efisiensi relatif dari program studi ya. Jadi ini caranya jadi EMI tidak hanya saja menggambarkan kinerja dari program studi yang dievaluasi, tapi juga kita bisa melakukan evaluasi menjadi tingkat efisiensi dari program studi. Tentunya relatif antara satu dengan lainnya. Jadi hasil yang didapatkan dari program OSDA di sini adalah hasil relatif efisiensi yang terhadap 36 program studi yang diteliti. Jadi kalau misalkan ini diperluas menjadi seluruh program studi di Indonesia, maka ini akan kita bisa melihat relatif yang lebih luas lagi di antara program studi mana yang sudah efisien dan mana yang belum efisien dari pelaksanaan program studi dengan menggunakan 10 standar. Ya, tentunya standar ini disesuaikan dengan kemajuan zaman. Kalau kita lihat pada kemajuan zaman saat ini adalah standar untuk program studi dan standar untuk perguruan tinggi sudah disamakan menjadi 11 standar ya. Bahkan nanti mungkin akan berkembang lagi. Dan itu angka-angka skor yang dihasilkan itu bisa kita gunakan untuk melihat tingkat efisiensi dari pelaksanaan program studi atau perguruan tinggi. Kesimpulannya, jadi ada sebanyak 16 program studi yang sudah efisien dan 20 program studi yang belum efisien pada saat itu. Jadi pada saat penelitian ini dilakukan. Inefisiensi program studi karena pada 20 program studi masih mempunyai slack positif atau penggunaan faktor input produksi belum efisien. Pengelolaan program studi sebaiknya meningkatkan output untuk meningkatkan efisiensi. Itu ada kelulusan, standar penelitian, dan standar pengabdian masyarakat. Jadi kalau penelitian ini diulang kembali pada saat ini, maka tentunya ini akan bisa melakukan evaluasi perubahan tingkat efisiensi dari pengelolaan program studi, sehingga bisa dilaksanakan atau bisa diambilkan bagaimana untuk cara meningkatkan program studi yang sudah dievaluasi dengan metode DEA. Jadi metode IDEA ini adalah salah satu untuk menghitung tingkat efisiensi dari suatu organisasi ya dengan menggunakan data yang bisa dihasilkan dari organisasi, bukan hanya pendidikan saja. Nah, itu data yang terkait dengan input dan data yang terkait dengan output. Demikian hasil penelitian tentang eh, tingkat efisiensi dari program studi dengan menggunakan data envelope analysis. Semoga sharing saya ini menginspirasi
bermanfaat dan tentunya dapat dikembangkan. Terima kasih telah menyaksikan video saya dan salam sehat selalu.